dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Bapak Cucun, Ketua Pengawas Haji 2025. Nah, tadi sudah ada 3 panelis yang kita kenalkan ya. Siap ya Pak? Kita ke Pak Ade terlebih dahulu yang pertama. Silakan Pak. Tiap tahun haji kita ini menyisakan catatan dan masalah. Tahun 2024, 2023-2024 adalah muncul masalah dan itu sampai kerja serius DPR luar biasa sampai pansus. Nah di pansus itu salah satunya adalah buahnya adalah lahirlah badan haji. Badan haji seperti apa sih ke depan Pak? Jangan sampai memindahkan dari Kementerian Agama justru masalahnya lebih numpuk di situ lagi. Betul. Kita sekarang kan sudah terima Kepres. Sebetulnya ingin bagaimana adanya badan ini setelah lahirnya undang-undang revisi nanti. Revisi dari Undang-Undang 8 2019. Tapi Kepres sudah duluan. Dan dalam momentum sudah tahapan haji mulai. Akhirnya kita lihat di Kepresnya masih tetap badan haji ini bersama-sama dengan kementerian yang mengurusi agama. Ada satu pasal itu di klausul awalnya dan sekarang BPH ini kelihatan istilahnya magang lah ya. Lagi magang. Walaupun salah satu dari BPH bilang sekaligus mengawasi, tugas pengawasan di kami bukan di badan. Kita simultan sambil persiapan haji DPR melakukan pembuatan drafting untuk revisi undang-undang haji ini. Karena nanti kalau sudah dikelola badan, kita mau lihat apakah masih tetap G2G atau B2B dengan melihat perkembangan bagaimana kerajaan Saudi sendiri sekarang mau betul-betul membuka haji ini. Ke depan mungkin seperti orang Inggris pergi haji, orang Amerika pergi haji. Bahkan yang pergi haji dari Amerika itu orang-orang kita, orang Indonesia. Mereka sudah mandiri, tidak melalui government lagi, tidak melalui pemerintah lagi. Nah kita harus menyiapkan antisipasi ini dalam revisi undang-undang ini. Termasuk problem kemarin. Kita proteksi di sini jangan sampai ada satu pihak bisa menguasai ketika ada tambahan kuota dari pemerintah Saudi. Satu pihak bisa mengelola itu. Kita akan protek dalam undang-undang. Siapa yang berwenang ini? Apakah diserahkan ke pemerintah tetap dibicarakan dengan DPR atau pemerintah full? Sehingga terkontrol kalau dengan DPR. Kemana sih? Kemarin kan sesuai kalau dengan Undang-Undang Haji 8 2019 itu hanya berapa persen ke haji khusus. Tapi yang terjadi kan kemarin melebihi 8% itu. Akhirnya terjadi pansus. Nah makanya revisi Undang-Undang 8 2019 ini sangat penting. Bukan hanya terkait pengelolaan kuota, tetapi penyelenggaraan juga. Termasuk pengelola keuangan hajinya. Nah, kita akan revisi juga. Karena ke depan ini kalau mau seperti itu, sejauh mana sih kuatnya BPKH ini akan memberikan subsidi yang 43%-nya itu? 23%. Yang 43%-nya. Apa akan selama siklus 35 tahun yang antri itu? Ya. Kalau sekarang diberangkatkan, Pak Presiden perintah, berangkatkan orang dengan kuota tambahan dikasih lebih banyak. Kita sudah hitung di DPR ini, bukan hanya di Komisi 8, paling kuat 5 sampai 6 tahun, Pak. Cadangan fiskal untuk menutupi subsidi itu habis. Makanya harus ada pengelolaan keuangan juga sama direvisi. Menarik nih. Kalau Ustaz Erik gimana Ustaz? Ya sudah sangat berpengalaman. Mumpung ada ketua tim pengawas nih. Mohon maaf nih Pak Haji. Carika itu kan lebih ke swastanisasi. Betul. Dia mengatur datanya tidak sesuai dengan data kloter kita. Walhasil apa? Keluarga bisa berpisah. Istrinya di mana, suaminya di mana, anaknya di mana, bisa begitu kejadiannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana untuk proteksinya? Bagaimana kita kemudian lobby dengan Arab Saudi untuk masalah ini? Nah ini kan permasalahan yang serius. Saya itu langsung pas kejadian pertama ketika kloter yang Madinah masuk ke Mekah, yang carut-marut orang terpisah ini, saya telepon langsung direktur luar negeri yang di sana, namanya Dr. Mulis itu. Kalian ini gimana sih nangani haji kayak gini? Ya, ternyata saya ini di mana letak yang salahnya ini? Dari Kementerian Agama kirim satu kloter itu, ternyata mereka mengirim data itu di awal kepada si Syarikah 1, 2, 3, sampai 8 ini berbeda dengan list kloter. Betul. Kalau kita salahkan si Syarikah juga, mereka justru lebih konsisten. Saya kalau robah ini justru akan carut-marut karena mereka sudah bikin bukan subkon, istilahnya apa ya? Mereka itu ini satu Syarikah nih. Ada penanggung jawab namanya markaziahnya. Markazi ini. Kalau dari markazi ini dirubah ke sini,
Orang Arab nggak mau dibikin pusing seperti itu. Kenapa kalian kirim data ke saya awal A, sekarang pengen dirubah B? Ini yang problem sekarang ini, yang lagi viral-viral ini. Makanya saya bilang udah agak manusiawi lah, alasan kemanusiaan. Termasuk saya perintahkan kepada mereka setelah kita action, kita pengawasan itu, mereka melakukan terus zoom dengan si Kementerian Haji di sana. Akhirnya alasan kemanusiaan, kasih toleransi dong, bolehlah. Mereka ngalah secara mandiri yang harusnya kamarnya 4 diisi 5 orang karena dengan keluarganya. Tapi problem harus dihitung. Orang Arab gak bisa tolerir ketika mau masuk ke Arafah, Musdalifah, Mina. Ini problem besar, Pak. Nanti akan terjadi keributan. Mau naik bis tidak bisa naik nanti. Nah, ini yang harus saya langsung sekarang ini segera Dirjen Haji ke sana selesaikan permasalahan ini. Biar nanti di-list ulang lagi. Mereka masih punya waktu kok. Bang Hesat kenapa Bang? Dari tadi termenung. Saya tuh bingung ya. Mengangguk-ngangguk. Saya belum pernah haji, pengen haji. Iya. Gitu ya. Wah, ini pesan khusus ya? Ini jalan mungkin nih dari Allah nih. Makanya saya dihadirkan di Q&A ini. Apakah ada wewenang untuk menghukum para pejabat kita yang tidak menjalankan tugasnya dalam haji atau bagaimana? Karena kan kalau ini Pak, terus terang nih, ini dengan adanya media sosial, dengan adanya media massa yang luar biasa, informasi dari Metro TV, kok selalu aja ada masalah di haji kita. Padahal kita ini kan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh kali tuh melaksanakan haji. Kami itu melihat betul bertahun-tahun. Kenapa DPR juga melakukan pengawasan ini ya kayak as usual ya. Gitu-gitu aja. Semenjak 2023 kemarin itu, saya tadi sama Ustadz bicara, sebenarnya 2003. Kalau nggak dilakukan perbaikan, tadi apa sih hukumannya bagi para pejabat itu? Yang mengendalikan haji ini, ya mereka seolah-olah kadang-kadang udah kalau sudah diberangkatkan sana selesai gitu. Kami nggak mau seperti itu. Apalagi bicara sedang DPR, kita punya mindset, jangan tugasnya DPR betul mengawasi, mereka bayar. Mereka itu adalah punya hak sebagai warga bangsa, apapun dilayani oleh government, yang namanya pemerintah. Pemerintah udah nunjuk Kementerian Agama. Nah ini yang kita day to day, dari point to point mengawasi mereka ini, biar ada perbaikan. Tapi problem, mereka itu kalau dipanja, seolah-olah sebelum menentukan penyelenggaraan haji setiap tahapan ini, gak mau terbuka apa yang menjadi policy dari kerajaan Saudi. Bicaranya kadang di ujung, seperti tahun ini Pak. Kalau bicara di awal misalkan ketika menentukan besaran BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, kita sampaikan ke publik apa adanya. Ini berat kalau misalkan dengan anggaran sekian, kalau mau hajinya tadi tidak akan terjadi seperti 2024 di Mina terjadi over capacity. Kemudian juga pelayanan di akomodasi ini bukan sekarang. Tahun ke tahun sama seperti itu. Dan ini sebetulnya ada isi pelayanan. Kalau yang udah pernah berhaji di tahun sebelum tahun 2010-an ke bawah lah. Sekarang ini tempat tambah jauh. Pasti bertanya-tanya kan rakyat. Kenapa sih pemerintah Indonesia nggak bisa beli yang dekat? Nah, makanya sehingga kemarin Pak Presiden punya, saya sangat apresiasi. Tujuan Pak Presiden ingin membuat kampung haji dan segala macam. Biar terkoordinir satu sektor gitu. Sekarang ini Pak, kalau kita lihat sektor ini bagus hotel-hotelnya. Lihat sektor yang lain jelek. Tadi, kita mau ngomong marah-marah di sana, dia kalau di sini, ya kadang-kadang selesai begitu saja. Pak, tapi kenapa sih kok nggak transparan? Menurut Bapak kenapa Pak? Informasi-informasi terkait dengan kesiapan Mereka haji. selalu berpatokan bahwa tahun kemarin seperti ini. Nggak tahu di perjalanan ada perubahan policy tadi, harusnya kan mereka tadi. Ada yang penting rekomendasi yang harus dijalankan oleh pemerintah siapapun. Mau Badan Haji atau ya BPH, mau Kementerian Agama nanti yang lanjutkan. Diplomasi Pak, itu yang kurang. Sebetulnya masalah kuota segala macam itu apalagi mindsetnya Pangeran Saudi sekarang ini akan membuka sebesar-besarnya orang yang mau berhaji ke sana itu. Tinggal menangkap itu, kita bisa melakukan betul-betul mau melayani warga anak bangsa ini yang mau pergi haji dengan konsep yang didesain sehebat mungkin, sebaik mungkin. Termasuk polisi-polisi tadi. Antara dulu yang beli rumah itu misalkan kita government, si Kementerian Agama ke pemilik hotel. Sekarang tidak.
kita nggak bisa langsung transaksi. Itu ngomongnya baru sekarang. Ketika kita datang ke sana pengawasan, kami belinya Pak, ini tidak langsung ke pemilik rumah, harus ke Syarikah. Syarikah yang beli ke sana. Ya kita komplain Pak, kenapa hotel kayak gini dibeli? Ya ini Syarikahnya yang ngambil ini. Dan yang ditunjuk Syarikah oleh Kementerian Agama kita dan Kementerian Haji di sana itu yang secara kesepakatan yang 8 Syarikah tadi. Nah ini jangan bicara di ujung. Ingat loh, Indonesia itu bukan hanya mengirimkan haji. Coba lihat data umroh kita. Oh iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, Betul. berapa devisa yang masuk ke Arab Saudi itu? Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.